Halo semuanya. Halo guys. Hai. Selamat datang di podcast kita dari Body Group 17. Jadi sekarang kita bakal bahas yang lagi rame-ramenya di bulan Maret 2025 kemarin. Apa tuh kira-kira tuh? Apa tuh? Jadi kemarin lagi rame banget soal isu revisi UU TNI Ya. yang katanya mau ngebalikin dui fungsi seperti Orde Baru. Kan banyak tuh yang gak setuju. Oke. Nah, jadi udah bukan cuma tentara jadi perbatasan, tapi sekarang mereka juga bisa duduk di instansi sipil, terus ngurus narkoba, bahkan ikut bikin kebijakan politik. Dan itu rame banget dibahas sama masyarakat. Dan sekarang aku bakal nanya ke dua temen aku. Yang pertama Dibas. Halo guys. Dia akan bahas di bidang politiknya. Politik. Nah, untuk yang kedua ada temen aku namanya Yaya. Hai. Dia akan ngebahas di bidang psikologinya. Jadi kita bahasnya santai-santai aja ya, dan pelan-pelan aja. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaannya deh. Sekarang aku mau nanya ke Dibas dulu. Oke. Kan sekarang banyak banget orang yang ngomongin soal UU TNI. Yup. Ini kan, bisa nggak sih kamu jelasin secara singkat aja kenapa sih ini bisa dibahas rame banget? Iya, kenapa? Jadi ini tuh kenapa rame banget? Ya awalnya udah pasti seperti biasa kalau dari isu gini kan rame pasti dari siapa sih namanya? Yang cewek itu? Yang jurnalis? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Betul. Najwa Shihab. Jadi dari Najwa Shihab terus kayak dia bikin yang apa? SG itu tau gak? Yang Garuda. Iya, Nah, itu. Indonesia Darurat itu. Nah, jadi Betul. ceritanya itu gini, kita bahas dulu sejarahnya ya, biar apa to put into context. Jadi di zaman Orde Baru itu, zamannya Presiden Soeharto, jadi tahun 66 sampai 98 lah ya. Itu ada yang namanya dui fungsi ABRI, di mana dui fungsi ABRI itu kalau sekarang itu dipisah ya, jadi TNI dan polisi. Nah, jadi dui fungsi ABRI ini sistemnya tuh gini. Jadi kayak orang-orang militer seperti kalau dulu belum ada TNI ya, namanya emang ABRI gitu. Polisi, tentara itu mereka sangat ikut campur ke urusan politik negara, ke urusan sipil gitu. Kayak gimana contohnya di kursi ini deh, parlemen, DPR ya. Di DPR itu militer itu ada kursi khususnya buat mereka. Jadi orang-orang militer tuh ada yang bisa jadi anggota DPR tanpa harus pemilu gitu. Itu salah satunya. Bahkan ada juga yang kayak jadi gubernur. Jadi dia ngejabat juga di militer tapi jadi gubernur juga, jadi wali kota, pokoknya sipil-sipil gitu. Sampai bupati juga ada. Terus sampai ada jadi rektor universitas. Wow. Sampai di universitas juga. Seberpengaruh itu ya. Ya, jadi dia tuh ada dua fungsi gitu. Si ABRI ini ada fungsi pertahanan, ada fungsi sosial politik. Nah, masalahnya itu yang jadi masalah itu kritik ke pemerintah itu gampang dianggap sebagai ancaman keamanan gitu. Jadi kayak kalau ada yang mengkritik pemerintah itu dia bisa dianggap ancaman keamanan negara, stabilitas negara. Kedua, itu aktivitas mahasiswa dan lawan politik sering ditekan atau bahkan hilang. Dulu kan ada istilahnya, apa istilahnya tuh? Yang orang banyak yang hilang tuh kalau ngekritik negara. Aduh. Apa ya? Petrus. Petrus itu istilahnya namanya Petrus. Terus ya, jadi apa ya, demokrasi jadi pincang. Nah, akhirnya dui fungsi ABRI ini jadi salah satu simbol kuatnya cengkeraman militer di era Orde Baru ya, sampai akhirnya krisis dan reformasi. Akhirnya dui fungsi ABRI itu dipisah jadi TNI dan Polri sampai ya adanya revisi UU TNI itu ya. Nah, itu kenapa jadi orang-orang takut aja gitu, takut si dui fungsi ABRI ini balik lagi dan Indonesia jadi kayak opres banget gitu lagi, jadi ketat. Kalau itu dari Dibas ya. Oke, kita bakal masuk ke bagian psikologinya ya. Sekarang aku mau nanya ke Yaya deh. Dulu pas masa Orde Baru itu kan sudah disahkan si UU TNI ini. Kok bisa sih masyarakat oke-oke aja dengan kebijakan itu? Oke, kalau dari zaman Orde Baru itu pemerintah dulu memang cenderung otoriter. Jadi mereka karena memang berbasis militer, mereka tuh punya satu kebijakan di mana yang namanya pers itu nggak bisa mengeluarkan opini mereka secara bebas. Jadi kayak kalau protes sedikit aja mungkin orang itu udah kena masalah gitu. Jadi itu yang bikin masyarakat cenderung takut sama kebijakan pemerintah. Bener sih, bener.
Kalau dari Diba sendiri, menurut kamu gimana? Ya emang opresif banget ya pemerintah waktu itu tuh. Kenapa dia bisa begitu ya, karena pemerintah pada saat itu, terutama ya tokoh yang kita semua tahu, Bapak Soeharto itu, dia tuh punya, itu backgroundnya aja udah militer kan. Jadi sebelum dia masuk ke dunia politik pun dia udah punya power di dunia militer. Gak cuma power dong, dia juga punya influence gitu, dia bisa mempengaruhi orang. Nah kenapa dia bisa begitu, kita bakal bahas kali ya. Bener sih, aku setuju. Sebenarnya tuh ngeri juga sih, karena justru rasa takutnya tuh lebih tinggi, padahal sebenarnya belum tentu. Jadi mereka tuh diam bukan karena setuju, tapi karena ketakutannya mereka itu. Betul banget. Oke, gue bakal nanya ke kalian sih. Sebenarnya gue ada questioning juga, kenapa pada zaman Orde Baru itu bisa se-powerful dan se-influencing itu? Menurut kalian gimana? Jadi yang namanya Orde Baru ya nggak lepas dari tokoh utamanya ya, Soeharto, Bapak Soeharto. Jadi ini tuh bisa kita kaitkan dengan teori POB kita yang power dan office politics itu. Jadi salah dua kunci menurut aku kenapa Soeharto bisa se-powerful itu karena pertama ya dia presiden sekaligus panglima ABRI. Wah. Nah, full sih. jadi dia tuh udah paling tinggi secara politik dan paling tinggi secara militer juga. Tuh. Nah, posisi itu ya memberi dia otoritas untuk membuat keputusan politik, ekonomi, sama militer. Dari situ aja udah overpower banget kan ini orang. Nah, di teori itu ini tuh bisa disebut legitimate power. Jadi dia tuh punya legitimate power yang pertama. Dan kedua, pada masa Orde Baru itu menekankan oposisi lewat ada penculikan, ada penangkapan gitu kan. Nah, jadinya ada rasa takut di masyarakat gitu akan kritik. Kalau kita nggak kritik itu bakal berujung hukuman. Nah, ini tuh kalau disambungin sama teori itu namanya coercive power gitu. Nah, terus kalau di teori itu power itu nggak cukup. Lu kalau punya power doang itu nggak cukup. Jadi lu harus bisa juga mengimplementasikan itu. Nah, kenapa sih Soeharto ini bisa mengimplementasikan? Bisa dijelasin sama Yaya aja. Coba ya. Oke, jadi kenapa Soeharto bisa mengimplementasikan si power itu? Karena memang yang pertama dia memang punya legitimate power, satu yang tadi kayak dibahas bilang. Iya. Terus yang kedua itu dia itu memang memposisikan diri sebagai figur yang mana ya? Yang memang patut dihormatin gitu sama. Dia kan bapak pembangunan. Iya, bapak pembangunan ceritanya. Terus yang kedua itu dia tuh, kalau yang aku lihat tuh dia punya kayak karisma simbolik gitu gak sih? Iya. Iya, jadi kayak dia yang kayak tadi Dibas bilang bapak pembangunan. Dia juga ini kan dilihat sebagai pahlawan dari G30 FPKI. Iya. Gitu. Jadi Terus dia merasa punya powerful. Justru Itu masyarakat melihat dia sebagai orang yang bisa diandalkan. Oh. Karena pada saat itu juga Soekarno kan sakit-sakitan lah apalah ya kan. Walaupun juga itu rada rancu lah. Soekarno kenapa waktu itu. Terus juga itu Soeharto itu bisa memperlihatkan dirinya sebagai orang yang bisa sejalan dengan ideologi nasionalnya nggak? Iya, jadi kayak dia tuh terlihat sebagai sosok yang wah baik banget gitu. Terus juga dia itu bisa mengontrol informasi. Jadi kayak dia punya akses ke berbagai media, TV, radio saat itu, atau jaringan lain-lain, telekomunikasi lainnya. Jadi kayak informasi penting itu dia bisa kontrol apakah itu boleh disebarkan atau enggak. Iya. Itu sih palingnya. Ya sih, itu sih yang bikin masa Orde Baru bisa se-powerful itu. Karena si Soeharto itu, bener kan? Iya. Bener. Satu lagi, dia itu keluarganya kaya guys. Jujur. Jadi memang udah dipandang dari dulunya. Betul. Oke guys, Oke guys, jadi itu yang udah kita bahas, benar-benar complicated banget dan banyak insight baru masuk ke otak aku nih, karena sebelumnya aku jarang banget ngulik-ngulik kayak gini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye.